Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Kali ini kami akan memberikan rekomendasi tontonan terbaik di OTT untuk akhir pekan terakhir Mei 2025. Yuk, simak videonya sampai habis. Akhir pekan tuh, apalagi akhir bulan kayak gini, rasanya emang paling pas buat rebahan sambil nonton sesuatu yang seru kan? Gua pribadi nih, kalau udah masuk weekend, apalagi kalau cuaca lagi nggak menentu, atau lagi males banget keluar rumah, marathon series, atau film itu udah jadi agenda wajib. Nah, biar kalian nggak bingung mau nonton apa, gua udah siapin beberapa pilihan yang menurut gua oke banget buat nemenin kalian. Akhir Mei 2025 ini kebetulan banget banyak rilisan menarik, dan juga beberapa tayangan yang emang udah ditunggu-tunggu. Jadi daripada scroll-scroll nggak jelas di platform OTT kalian sampai jempol pegel dan akhirnya malah nggak nonton apa-apa. Gue sering banget kayak gitu. Sumpah, mendingan langsung aja cek daftar yang udah gue kurasi ini. Gue jamin, ada sesuatu buat semua orang. Mulai dari yang bikin jantung deg-degan, yang bikin mikir keras, sampai yang bikin ngakak guling-guling. Siapin cemilan, cari posisi paling PW, dan mari kita mulai petualangan nonton kita. Gue selalu percaya kalau rekomendasi itu penting, karena jujur aja, saking banyaknya pilihan sekarang, kita malah jadi bingung sendiri. Kayak masuk ke toko permen tapi semua permennya kelihatan enak, kan pusing. Makanya, video ini gue buat khusus buat kalian, para pencinta film dan series yang pengen akhir pekannya berkualitas, tanpa harus repot-repot riset mendalam. Anggap aja gue temen kalian yang udah nonton duluan, terus ngasih tahu, ini bagus nih, gitu. Jadi udah siap buat daftar tontonan kalian? Langsung aja kita masuk ke rekomendasi pertama. Oke, yang pertama nih, buat kalian yang suka banget sama film horor yang atmosfernya dapet, ada The Last Voyage of the Demeter. Gua tuh sebenarnya agak penakut, tapi kalau horornya bagus, ya gua bela-belain nonton sambil ngintip dari balik bantal. Film ini premisnya menarik banget. Jadi ini ceritanya tentang kapal Demeter yang bawa kargo. Dan salah satu kargonya itu ya, kalian tahulah siapa kalau udah nyangkut nama Demeter, yaitu Dracula. Tapi yang bikin beda, ini fokusnya ke kru kapalnya. Gimana mereka satu persatu sadar ada sesuatu yang gak beres di kapal ini. Bayangin aja lo lagi di tengah laut, terisolasi, terus ada makhluk menyeramkan ngincer lo. Nggak bisa lari kemana-mana kan? Itu yang bikin tegangnya dapet banget dari awal. Menurut gua, film ini berhasil banget ngebangun suasana mencekam. Bukan cuma ngandelin jumpscare murahan, tapi lebih ke teror psikologis dan visual yang kelam. Sinematografinya juga mendukung banget, bikin suasana di atas kapal itu terasa dingin, basah, dan penuh bahaya. Buat kalian yang pengen ngerasain sensasi horor klasik dengan sentuhan modern, ini wajib banget masuk watchlist. Cocok ditonton, pas malam-malam, lampu dimatiin, terus siap-siap aja nutup mata kalau ada adegan yang terlalu intens. Tapi seru, sumpah, apalagi kalau nontonnya rame-rame biar ada temen teriak. Ini bukan horor yang bikin trauma, tapi lebih ke horor yang bikin lo mikir, gila, serem juga ya, jadi pelaut zaman dulu. Nah, kalau yang tadi horornya lebih ke arah monster dan suspense, yang satu ini udah jadi fenomena global, dan kayaknya hampir semua orang nungguin, Stranger Things Season 5. Jujur, gue salah satu yang ngikutin serial ini dari musim pertama, dan selalu dibikin penasaran sama kelanjutan ceritanya. Anak-anak Hawkins ini udah kayak temen seperjuangan aja rasanya, ngadepin Demogorgon sampai Vecna. Dan katanya, ini bakal jadi musim terakhir. Jadi ekspektasi gue, dan mungkin kalian semua, pasti tinggi banget. Kita pengen lihat gimana nasib Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will, dan yang lainnya setelah semua kekacauan yang terjadi. Pasti bakal epic banget sih penutupnya. Yang bikin gue excited sama musim kelima ini, adalah janji bahwa semua misteri bakal terungkap. Kita udah diajak berteori macem-macem selama bertahun-tahun kan? Nah, ini saatnya kita dapat jawaban. Selain itu, Duffer Brothers juga bilang kalau skalanya bakal lebih besar lagi. Jadi, siap-siap aja buat adegan-adegan yang lebih spektakuler, pertarungan yang lebih intens, dan pastinya momen-momen emosional yang bikin mewek. Ini tipe serial yang kalau udah mulai nonton satu episode, susah banget berhentinya. Jadi, pastiin akhir pekan kalian bener-bener lowong kalau mau marathon Stranger Things Season 5. Jangan sampai ada yang ganggu pas lagi seru-serunya. Apalagi kalau sampai kena spoiler duluan. Wah, itu dosa besar dalam dunia perseriusan.
Setelah dibikin tegang sama Demeter dan dibikin penasaran sama anak-anak Hawkins, mungkin kalian butuh sesuatu yang lebih menenangkan jiwa, yang bikin hati adem. Nah, buat itu gue rekomendasiin Our Planet 2. Ini adalah film dokumenter yang, seperti pendahulunya, bakal manjain mata kita dengan keindahan alam yang luar biasa. Gue tuh suka banget nonton dokumenter alam kayak gini. Rasanya kayak lagi liburan gratis keliling dunia, tanpa harus keluar ongkos mahal, hehe. Apalagi kalau naratornya David Attenborough. Udah deh, kombinasi sempurna antara visual yang memukau, dan suara yang menenangkan. Our Planet 2 ini katanya bakal lebih fokus ke migrasi hewan dan gimana mereka beradaptasi dengan perubahan iklim. Jadi, selain dapat pemandangan yang indah, kita juga dapat insight baru tentang dunia satwa dan tantangan yang mereka hadapi. Ini tontonan yang cocok banget buat dinikmati bareng keluarga. Atau buat kalian yang pengen recharge energi setelah seminggu penuh kerjaan atau kuliah. Kualitas gambarnya, udah pasti nggak usah diragukan lagi. Setiap framenya bisa jadi wallpaper saking bagusnya. Kadang gue nonton beginian tuh sambil mikir, gila ya, bumi kita tuh sekeren ini. Terus jadi pengen lebih ngejaga lingkungan. Jadi selain menghibur, ada pesan positifnya juga. Buat kalian para pencinta drama sejarah dengan intrik politik dan kehidupan personal yang kompleks, ada kabar gembira karena The Crown Season 6 juga rilis. Gue harus ngaku, awalnya gue agak skeptis sama serial ini, tapi setelah nonton beberapa episode, langsung ketagihan. Gimana nggak? Ini kan ceritanya tentang keluarga kerajaan Inggris, salah satu keluarga paling terkenal di dunia. Dan The Crown berhasil banget ngebawa kita ke balik layar kehidupan mereka, dengan segala kemewahan, tekanan, dan skandalnya. Akting para pemainnya juga nggak main-main, mereka bener-bener bisa ngehidupin karakter-karakter ikonik ini. Musim ke-6 ini katanya bakal mencakup periode waktu yang cukup krusial dan emosional. Mungkin bakal ada peristiwa-peristiwa yang kita semua udah familiar dari berita. Jadi pasti bakal menarik banget ngeliat gimana serial ini menginterpretasikannya. Yang gue suka dari The Crown itu detailnya. Mulai dari kostum, setting lokasi, sampai dialog-dialognya, semuanya digarap dengan serius banget. Ini bukan cuma sekadar drama, tapi juga kayak pelajaran sejarah yang dikemas dengan sangat menarik. Jadi, kalau kalian suka tontonan yang butuh perhatian lebih ke alur cerita dan pengembangan karakter, The Crown Season 6 ini pilihan yang pas banget buat ngisi akhir pekan. Siap-siap aja buat ikut kebawa emosi sama drama-drama mereka. Terakhir, tapi bukan berarti yang paling gak seru. Justru ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu sama banyak orang yang pengen ketawa lepas The Office Reunion. Siapa sih yang gak kenal sama Michael Scott, Dwight Schrute, Jim, Pam, dan semua kegilaan di Dunder Mifflin? Gue adalah salah satu fans berat serial The Office versi Amerika. Dan jujur, kabar soal reunion ini bikin gue jingkrak-jingkrak sendiri. Bayangin aja, setelah bertahun-tahun, kita bisa lihat lagi mereka semua ngumpul, pasti bakal banyak momen kocak dan juga haru. Ini kayak ketemu temen lama yang udah lama banget nggak ketemu. Gua nggak sabar banget pengen lihat interaksi mereka lagi, jokes-jokes khas The Office yang cringe tapi ngangenin, dan mungkin ada update soal kehidupan mereka setelah serialnya berakhir. Ini film komedi yang pas banget buat nutup akhir pekan kalian dengan senyuman, atau bahkan ketawa ngakak sampai sakit perut. Cocok ditonton sendirian sambil ngemil, atau nonton bareng teman-teman yang juga fans berat. Pasti bakal jadi nostalgia yang seru banget. Jadi, kalau kalian butuh asupan humor berkualitas dan pengen ngerasain lagi kehangatan dari sitcom legendaris ini, The Office Reunion adalah jawaban yang paling tepat. Jangan sampai kelewatan. Karena momen kayak gini jarang banget terjadi. Itulah rekomendasi tontonan terbaik di OTT untuk akhir pekan terakhir Mei 2025. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Selamat menonton. Gimana? Udah ada yang nyangkut di hati dan masuk ke watchlist kalian? Gua harap sih ada ya, karena gua udah milihnya dengan sepenuh hati. Hehe. Akhir pekan itu emang waktu yang paling pas buat memanjakan diri. Dan salah satu caranya ya, dengan nonton sesuatu yang kita suka. Mau itu yang bikin tegang, bikin nangis, bikin mikir, atau bikin ketawa. Yang penting kita enjoy. Semoga rekomendasi dari gua kali ini bisa bikin akhir pekan kalian di penghujung Mei 2025 jadi lebih berwarna dan gak ngebosenin.
Ingat, selera orang beda-beda. Jadi kalau ada rekomendasi lain dari kalian, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lain juga kan? Kita di sini sama-sama pencinta film dan series, jadi berbagi itu indah. Jangan lupa juga buat share video ini ke teman-teman kalian, yang mungkin lagi bingung mau nonton apa. Sekali lagi, terima kasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Dukungan kalian berarti banget buat kami untuk terus bikin konten-konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga tontonan kalian menyenangkan. Gua mau lanjut nyiapin popcorn dulu nih. Kayaknya mau maraton salah satu dari daftar tadi juga. Dadah semuanya!